materi yang akan saya sampaikan hari ini. Coba kalian bisa bayangkan ya. Coba bayangkan dulu bagaimana manusia zaman dahulu itu melakukan kegiatan seperti berlari, melompat, melempar untuk berburu makanan. Nah, ternyata hal-hal seperti itu yang dilakukan orang pada zaman dahulu itu merupakan gerakan-gerakan sederhana yang menjadi dasar salah satu cabang olahraga, yaitu atletik. Atletik sendiri adalah cabang olahraga tertua di dunia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian atletik dan asal-usul cabang olahraga atletik. Pengertian atletik seperti yang sudah Ibu tahu di PPT ini, atletik sendiri adalah cabang olahraga yang meliputi kegiatan berlari, melompat, melempar yang dilakukan untuk mengukur kemampuan fisik seseorang secara alami. Contoh dari berlari, seperti kalian bisa mengejar teman kalian berlari, itu merupakan atletik. Saat kalian mencoba melompat melewati genangan air, itu juga merupakan gerakan atletik. Saat kalian melempar bola kepada teman kalian, itu juga termasuk gerakan atletik. Ya, selanjutnya kita membahas tentang sifat dasar atletik. Atletik disebut sebagai olahraga dasar karena gerakannya merupakan gerakan alami manusia yang dilakukan sejak zaman dahulu tanpa alat bantu yang unik. Pada zaman dahulu, sebelum mengenal olahraga yang semacam sekarang ini, mereka sudah terbiasa seperti berlari untuk berpindah tempat, melompat untuk melewati rintangan, melempar untuk berburu dan melindungi dirinya. Oleh karena itu, atletik menjadi dasar bagi banyak cabang olahraga lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang peran atletik. Sebelum kita membahas peran atletik, untuk pengertian atletik, apakah masih ada yang belum paham? Baik, kita lanjut ya ke peran atletik. Selain untuk kebugaran, atletik juga bermanfaat membangun kekuatan, kecepatan, ketahanan, dan keterampilan motorik yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atletik sendiri kan memiliki peran ya, berarti memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kekuatan, melatih kekuatan. Melatih kekuatan otot menjadi lebih kuat melalui aktivitas sehari-hari seperti lari, lompat, lempar. Yang kedua yaitu kecepatan, meningkatkan kecepatan. Tubuh menjadi lebih cepat bergerak dan bereaksi. Yang ketiga yaitu ketahanan, melatih daya tahan. Tubuh tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, keterampilan motorik, di mana mengembangkan keterampilan gerak. Koordinasi tubuh menjadi lebih baik sehingga memudahkan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.
Selanjutnya kita langsung masuk saja ke asal usul atletik. Karena pada pembukaan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pada dasarnya atletik itu sudah ada sejak zaman prasejarah, ketika manusia harus berlari, melompat, melempar untuk bertahan hidup. Nah, tapi seiring pada masa itu manusia belum mengenal olahraga seperti sekarang. Namun mereka sudah melakukan gerakan atletik untuk bertahan hidup, seperti berlari saat berburu makanan, melompat melewati rintangan alam, melempar tombak atau batu untuk mendapatkan makanan. Karena sering dilakukan kemampuan tersebut, semakin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang atletik di masa kuno. Kegiatan atletik mulai dilakukan sebagai perlombaan di peradaban kuno, seperti dalam festival atau acara keagamaan. Karena sering berkembangnya zaman, perlombaan tersebut biasanya dilaksanakan itu pada festival rakyat, upacara adat, maupun kegiatan keagamaan. Masyarakat pada masa itu berlomba untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan fisik mereka. Selanjutnya kita membahas tentang bentuk perlombaan awal. Perlombaan awal atletik biasanya berupa lari jarak pendek atau lomba kekuatan yang sederhana yang dilakukan di lapangan terbuka. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang perkembangan atletik. Dari kegiatan bertahan hidup yang awalnya juga kegiatan bertahan hidup, mencari makan. Dari kegiatan bertahan hidup itu, atletik berkembang menjadi olahraga yang memiliki aturan, teknik, dan tujuan perlombaan yang teratur. Nah, karena semakin berkembang, akhirnya kan ada penyebaran atletik. Atletik menyebar ke berbagai wilayah melalui perdagangan, peperangan, dan pertemuan antar budaya, sehingga atletik ini dikenal di banyak tempat. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang atletik di era modern, kini atletik menjadi salah satu cabang olahraga utama yang dipertandingkan di berbagai ajang tingkat daerah, nasional, dan internasional. Nah, atletik ini kan dipertandingkan di berbagai ajang. Nah, contohnya kan ada Porprov, Olimpiade, Popda, olahraga sekolah. Karena pentingnya atletik, hampir setiap sekolah memasukkan materi atletik ini di pembelajaran PJOK. Biasanya kita membahas tentang nilai dalam atletik. Atletik mengajarkan nilai sportivitas, kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah bagi para pesertanya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berguna saat berolahraga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham dari pembahasan yang sudah dijelaskan tadi?
basket, dan bulu tangkis. Dimana sepak bola kan membutuhkan kemampuan berlari, dan bola basket membutuhkan kemampuan berlari dan lompat, serta bulu tangkis membutuhkan kecepatan dan kelincahan. Sebelum Ibu akhiri dan masuk ke pembahasan kesimpulan, waktunya kuis ya. Ada kuisnya mudah sekali. Ya nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke, Ibu bacakan kuis pertama ya, soal pertama. Atletik termasuk cabang olahraga yang gerakannya berasal dari A. Permainan tradisional, B. Gerakan alami manusia, C. Olahraga modern. Silakan angkat tangannya. Oke, permainan salah. Ayo ada yang bisa jawab, yang bisa jawab. Oke, hadirlah, silakan. Jawabannya yang B. Gerakan alami manusia. Apakah benar teman-teman? Kita lihat. Ya, benar. Gila. Oke, kita lanjut ke kuis soal kedua. Atletik sudah dikenal sejak zaman di sebelah kanan. Yang lainnya yang belum menjawab ya. Oke, Hafid, silakan. Apa itu belum? Belum, benar, salah. Apakah benar? Jawabannya mari kita cek. Dari itu sendiri. Kuis lagi, mau kuis lagi. Oke, kalau mau kuis lagi ya, coba yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang atletik pada masa kuno. Coba kasih Ibu perlombaan apa yang biasanya dilaksanakan pada atletik pada masa kuno. Tadi kan Ibu sebutkan ada 3. Bisa? Ada 3 tadi. Dan kita coba festival. Festival. Ya. Apa? Lari. Enggak ada lebih spesifiknya tadi kan ada 3. Nama lomba atau Dilaksanakan pada festival apa? Ada Ada tahu nggak? Ya tapi Oke, kan tadi kita sudah jelaskan ada seperti festival rakyat, upacara adat, atau juga kegiatan keagamaan. Sudah lupa ternyata ini. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian atletik dan asal-usulnya. Kita mengetahui bahwa atletik merupakan cabang olahraga tertua yang berasal dari gerakan dasar manusia, yaitu seperti berlari, melompat, dan juga melempar. Semoga materi yang sudah saya berikan ini bermanfaat buat kalian. Jika memang nanti ada yang nggak paham bisa tanya ke Ibu di lain waktu. Cukup sekian karena sudah mau istirahat ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Ibu dengan baik. Terima kasih sudah berpartisipasi pada hari ini. Sekian.
Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.